Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dunia maya ya. Di dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an. Sebetulnya pembelajaran tahsin Al-Qur'an ini hampir tidak mungkin dilakukan dengan cara daring seperti ini. Karena yang namanya mempelajari bacaan Al-Qur'an agar membetulkan bacaan kita supaya sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai makhorijul hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat hurufnya, hak-hak hurufnya itu diperlukan yang disebut dengan talaki atau bertemu langsung dengan pengajarnya. Itu sebetulnya hal yang sangat mutlak untuk dilakukan. Jadi sebetulnya pembelajaran yang kita lakukan seperti ini melalui video, kalian semua menonton video saya, melihat saya dari dunia maya seperti ini sebetulnya hasilnya tidak akan bisa maksimal. Pembelajaran Al-Qur'an dengan metode talaki itu tidak bisa tergantikan. Kenapa seperti itu? Karena dengan bertemunya guru dengan murid di dalam pembelajaran Al-Qur'an, maka pertama tentunya guru ketika mencontohkan bacaan, maka murid itu akan bisa melihat guru itu bagaimana mengucapkannya, bagaimana gerak bibirnya, bagaimana penekanan suaranya, itu akan terlihat. Kalau itu mungkin kalian melihat video saya masih bisa itu. Lalu kemudian ketika murid kemudian diminta untuk memperagakan apa yang telah didengarnya atau setelah dipelajarinya dari guru, maka dengan metode talaki atau bertemu langsung itu guru juga bisa melihat, oh murid ini membacanya bagaimana, gerak bibirnya seperti apa, lidahnya seperti apa, tekanan suaranya bagaimana. Itu bisa dideteksi, bisa dilihat bisa diindra secara langsung oleh guru. Yang kedua ini pun dalam metode seperti ini juga masih bisa dilakukan, yaitu dengan cara kalian nanti mengirimkan rekaman video begitu, lalu kemudian saya saksikan atau saya lihat. Nah itu masih bisa aspek yang kedua itu. Lah yang ketiga ini yang tidak mungkin ini ya. Jadi yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan bertemu langsung. Yang ketiga itu adalah tasheh atau pembetulan. Jadi kalau kira-kira misalkan kemudian bacaannya anak itu keliru, bacaan murid itu keliru, maka guru itu bisa langsung membetulkan seketika. Misalkan ketika membaca wala antum abidu nama abud, keliru, membacanya matnya kurang panjang. Nah, siswa bisa langsung membetulkan. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan dalam pembelajaran online, pembelajaran Al-Qur'an secara online itu ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana kita mau membetulkan langsung? Ini kecuali kalau live gitu. Live memakai Zoom atau memakai Google Meet mungkin bisa. Tetapi bisa jadi nanti kendala sinyal, suaranya, tekanannya seperti apa, itu tetap tidak sejelas ketika bertatap muka langsung. Ya, tapi apa boleh buat, ini memang pilihan, ya kita tidak punya pilihan lain selain
menjalani pembelajaran Al-Quran ini dengan pola online. Jadi tidak apa-apa ya, yang terpenting adalah kita ada tekad ya, ada tekad untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita daripada kita tidak punya upaya sama sekali. Kalau kita mengupayakan pembelajarannya luring, ya dalam situasi seperti ini belum memungkinkan. Baiklah, kemudian apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah tahsin Al-Quran ini? Ada banyak hal ya. Yang jelas ruang lingkup pembelajaran Al-Quran itu, pembelajaran baca Al-Quran ya dalam hal ini, sebetulnya dimensinya sangat luas. Sebetulnya cakupannya itu lumayan banyak. Dan sebetulnya 14 pertemuan, satu pertemuannya 100 menit, itu ya kalau kelasnya mahasiswa ya. Kalau kelasnya mahasiswa sebetulnya kurang, apalagi dalam satu minggu hanya satu kali. Belajar Al-Quran itu mirip kayak orang belajar nyetir mengemudi itu. Jadi lebih baik dalam intensitas yang sering begitu. Nah, jadi misalkan taruhlah misalkan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan begitu. Tetapi setiap hari itu nanti akan lebih terasa perubahannya daripada ya selama 6 bulan begini tetapi hanya 1 minggu sekali. Jadi orang kalau nyetir itu, kursus nyetir itu 2 minggu, itu 2 minggu itu 14 hari, itu berturut-turut. Itu lebih baik daripada 14 hari tapi diecer 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali. Itu justru tidak akan segera bisa. Hampir mirip seperti itu. Itu pengalaman yang saya ketahui. Jadi apa boleh buat ya. Dan materinya ini mau tidak mau akan kita padatkan betul. Ya, materinya itu banyak sebetulnya. Jadi setiap huruf hijaiyah. Jadi kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana membaca huruf hijaiyah itu dengan benar, mulai dari alif, hamzah sampai kemudian ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat huruf, makhrajnya dulu ya. Makhraj, tempat keluarnya huruf itu. Kemudian sifat-sifatnya huruf. Jadi huruf itu ada sifat-sifatnya. Saya yakin tidak semua dari kalian itu pernah mempelajari teori-teori ini. Karena kita ini di mahasiswa, maka saya harus sampaikan teori-teori tentang sifatul huruf itu. Karena tidak semua dari kalian mungkin sudah mempelajari tentang sifat-sifat huruf seperti ini. Kemudian juga hukum-hukum bacaan ya. Saya tadi agak kelupaan ya. Kita nanti akan menggunakan mushaf Utsmani ya. Nah, saya cari dulu ya di sini mushaf Utsmani atau mushaf Madinah. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali mushaf atau teks jadi pola model tulisan Al-Quran di Indonesia itu ada macam-macam. Ada yang tulisan tangan. Itu mungkin kalian pernah lihat Al-Quran punya mbah-mbah kalian itu yang tulisannya besar-besar, Qurannya sudah agak usang gitu ya. Membacanya juga agak susah itu. Nah, ada lagi yang modelnya imla'i, ada lagi yang mushaf Madinah. Nah, yang kita pakai ini adalah versi mushaf Madinah. Nah, atau yang terkenal dengan mushaf Utsmani gitu. Saya ada contohnya, sebentar saya ambilkan. Nah, ini ada terbalik. Nah, ini Al-Quran pojok ya. Ini ada Al-Quran pojok. Nah, di setiap selesai halaman itu selesai ayat.
Nah, Al-Quran pojok. Kalau di Indonesia dulu yang populer Al-Quran Kudus ya. Tapi Quran Kudus itu masih juga ada perbedaan dengan Mushaf Madinah. Nah, kalau yang akan kita pakai nanti ini lebih mendekati Mushaf Madinah kalau dibandingkan dengan Kudus. Kudus itu masih ada beberapa kesamaan dengan Mushaf Imla'i. Nah, kalau Mushaf Madinah itu perbedaannya lumayan tajam. Nah, coba saya cari dulu filenya ya, file Mushaf Utsmani. Ya, seperti inilah penampakan dari Mushaf Madinah ya. Nah, Mushaf Madinah ini dia memiliki memiliki beberapa ciri khas. Nah, ini coba kita lihat ya. Misalnya pada lafadz Allah itu Zahaballahu. Kalau di mushaf kita biasanya lafadz Allah itu fathahnya itu alif kecil itu. Zahaballahu. Ini seperti kayak tidak dibaca panjang, tapi aslinya ini maksudnya dibaca panjang. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin. Nah, ketika kalau di kita itu yang ada hanya tanda alif kecil begitu. Kalau ini di dzulumatin ini di sini ada ada fathahnya begitu. Fathahnya ada. Nah, ini fathahnya ada, terus juga ada tanda panjangnya fi dzulumatil la yubsirun. Tanwinnya pun berbeda. Ada dzulumatil la yubsirun ini tanwin dzulumatin, tinnya ini deret. Nanti ada lagi tanwinnya itu tanwin rangkap. Gitu. Ya, ini nanti yang akan kita pakai ini. Yang akan kita pakai mushafnya pakai mushaf Utsmani. Ini atau mushaf Madinah. Ini kalau ndak terbiasa membacanya agak susah. Tapi kalau sudah terbiasa nanti ya biasa-biasa saja. Misalkan seperti ini. Nah, ini di ayat setelah ayat 25 ini. Innallaha la yastahyi. Coba dilihat sebelum pada lafadz Allah itu alifnya itu di atasnya ada apa itu? Itu kalau orang tidak tahu itu dibaca dhammah itu. Dibaca Dibaca innaullaha gitu. Padahal enggak itu. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya ini nanti. Fa ammal ladzina amanu, di setelahnya amanu itu ada alif, ada bulatan kecilnya. Nah, ini nanti kita akan mengenal lebih jauh tentang mushaf Utsmani. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke ya ini dasar-dasar dari pembelajaran Al-Quran kita. Nah, minimal untuk satu sesi ini, satu pertemuan ini nanti kita saya akan minta kalian untuk ya ini nanti mengumpulkan video yang berisi kalian memperagakan bacaan dari huruf-huruf yang ada di sini. Wah, kecil Pak, mudah itu Pak, kita sudah khatam. Iya, tapi saya nanti akan lihat seberapa fasih kamu mengucapkannya. Apakah sudah sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Itu nanti akan saya cek. Begitu. Akan saya cek. Ya. Nah, sebelum kita ke situ, saya akan sedikit mengenalkan kepada kalian. Ada di dalam pembelajaran Al-Quran itu
setiap huruf itu dikenal memiliki makhraj dan memiliki apa? Sifat. Nah, jadi ini penting. Setiap huruf itu ada makhraj, ada sifat. Nah, ketika kita mengucapkan suatu huruf antara satu dengan yang lain, huruf satu dengan yang lain itu tidak ada huruf itu yang makhraj dan sifatnya itu sama persis, itu tidak ada. Artinya begini, setiap satu huruf itu memiliki satu makhraj, tetapi dia bisa memiliki lebih dari satu atau dua sifat. Jadi ada mungkin satu huruf itu bisa punya 4, bisa punya 5 sifat begitu. Nah, itu harus kita pahami. Nah, oke. Nah, sekarang akan saya tunjukkan tabel dari makhraj huruf itu. Nah, ini adalah jadwal dari makhorijul huruf. Jadwal itu bahasa Arab. Jadwal itu artinya tabel. Jadi jadwal itu dari bahasa Arab, maknanya tabel. Tabel makhorijul huruf, jadi tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, ini kita bisa amati, kita bisa baca di sini. Tadi filenya juga sudah saya berikan kepada kalian di grup WA. Ada berapa ini? 17 ya. Ada 17. Nah, ini sebenarnya ini enggak tuntas kalau dibahas dalam satu pertemuan, itu enggak tuntas. Tapi apa mau dikata ya, waktu kita sangat terbatas ya. Jadi makhraj itu diantaranya adalah ini rongga mulut dan tenggorokan. Yang pertama, ada huruf apa itu? Ada huruf wawu, ya, dan alif. Ada di rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian ada ini yang kadang-kadang yang kedua, 3, dan 4 ini oleh ahli tajwid itu berbeda-beda. Ada yang menempatkannya dalam satu dalam satu makhraj. Jadi tenggorokan itu satu makhraj. Tapi ini menurut Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, makhraj itu setidaknya makhraj di tenggorokan atau huruf-huruf halak itu dibagi menjadi 3 space, 3 spasi. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan, jadi tenggorokan yang paling bawah. Di situ ada huruf hamzah dan ada huruf ha. Jadi itu huruf yang paling dalam. Masih yang paling dalam itu hamzah ya. Hamzah dan ha. Kemudian ada bagian tengah tenggorokan. Nah, di tengah tenggorokan ini ada huruf ha dan ain. Ya, ada huruf ha dan huruf ain. Kemudian di bagian atas tenggorokan, di tenggorokan yang puncak itu ada huruf ghain dan huruf kha. Ada huruf ghain dan huruf kha. Kemudian di pangkal lidah mengenai langit-langit mulut yang bagian dalam itu ada huruf qaf, ada huruf qaf ya. Qa qi qu. Qa qi qu. Kemudian di pangkal lidah yang agak depan ini tadi. Jadi ini diurutkan dari yang paling bawah dulu. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, puncak tenggorokan, kemudian ke pangkal lidah. Pangkal lidah itu ada huruf qaf. Kemudian di pangkal lidah yang agak depan lagi itu ada huruf kaf. Kemudian di tengah-tengah lidah itu ada huruf shin, ada huruf jim. Jadi huruf jim itu ada di tengah-tengah lidah. Tidak kayak orang Jawa. Tidak, kalau orang Jawa mengucapkan jim. Jim pakai ujung lidah, tidak begitu. Kalau makhrajnya orang Arab mengucapkan huruf jim itu ada di tengah-tengah lidah. Jim.
Kemudian ada huruf ya. Nah, ya itu juga ada di tengah-tengah lidah. Kemudian makhraj selanjutnya yaitu sisi kanan kiri lidah. Lidah kita punya sisi ya, yang kanan dengan yang kiri. Sisi lidah ini mengenai sisi gigi geraham atas. Nah, sebetulnya harusnya ada peraga gigi itu sebetulnya punyanya dokter gigi itu bisa sangat membantu sekali itu ya. Kalau misalkan ini ya ini ada cekungan mulut itu, kemudian misalkan ini adalah lidah. Nah di lidah itu ada sisi kanan dan kiri. Nah maka itu mengenai sisi dari gigi geraham bagian dalam yang sebelah atas. Jadi bunyinya bo ya, bo di du al. Nah pengucapan ini nanti setiap huruf itu akan sangat dipengaruhi oleh sifatnya. Kita mengetahui ada satu makhraj yang menjadi tempat keluarnya beberapa huruf. Contohlah misalkan ini ada shin, ada jim, ada ya. Makhrajnya satu, tapi mengucapkannya kok berbeda. Apa sebabnya? Karena sifatnya berbeda. Jadi huruf itu kalau makhrajnya sama, itu yang membedakan pengucapannya itu karena pengaruh dari sifatnya yang berbeda-beda. Oke, kita tidak membahas itu secara detail karena ya ini memang saya bilang materinya sangat padat sekali, tidak cukup sebetulnya. Kemudian ada huruf bot tadi dengan makhraj sebagaimana sudah bisa dilihat ini. Kemudian di nomor 9 ada sisi bagian depan lidah, sisi bagian depan ini. Ya. Ini sisi bagian depan lidah. Sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan. Jadi gigi ini di belakangnya, gak bisa disoting mare ya. Nah, di bagian belakangnya itu ada gusinya. Gusi itu dagingnya yang tepat di pangkal gigi itu namanya gusi. Nah, itu yang gusi gigi depan, gigi yang atas depan itu di situ ada huruf lam. Ada huruf lam di sebelah situ. Kemudian ada makhraj yang ke-10 yaitu ujung lidah. Ujung lidah. Kalau tadi itu sisi depan lidah ya, sisi bagian depan lidah itu. Kalau ujung itu ini. Ya, ada ujung lidah. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri pertama. Ro ya, gusi gigi seri pertama. Ro ya, ro. Nanti ada sifat-sifatnya sendiri. Kemudian makhraj yang ke-11 yaitu ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama yang atas. Itu huruf nun. Kemudian ada makhraj yang ini semakin ke bawah ini semakin susah, tapi kalau saya tidak jelaskan itu ini kok ya iman itu ya. Kemudian yang ke-12 ada punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sambil mengenai gusinya. Nah, di situ ada huruf apa? Ada huruf ta, ada huruf dal, ada huruf wo. Nah, ini 3 huruf ini satu makhraj. Beda sifat. Nah, nanti kita akan pelajari sifatnya lebih lanjut ya. Jadi ini beda sifat tapi satu makhraj. Ada ta, ada dal, ada wo. Kemudian yang makhraj ke-13 ujung lidah menghadap dan mendekat antara gigi seri atas dan bawah. Ada ya
Ini misalkan ini adalah ini langit-langit tenggorokan, kemudian ini ada lidahnya, maka ini ujung lidah menghadap mendekat antara gigi seri atas dan bawah. Ada huruf apa itu? Di situ ada huruf za atau zai, kemudian ada huruf sin dan ada huruf shad ya. Jadi za, sin, shad itu satu makhraj tapi beda sifat. Nah, ini harus dipahami ini, harus dipahami. Kemudian yang ke-14 adalah ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas. Jadi ini namanya ujung gigi, ini namanya ujung lidah. Itu bertemu. Nah, ada makhraj apa di situ? Makhraj huruf dari huruf ta, zal dan lo. Nah, jadi ada huruf ta, ada huruf zal, ada huruf lo. Jadi kita mengucapkan huruf ya, ini ada ha, kha, kemudian da, za, itu makhrajnya belum tepat itu. Makhrajnya ada di ujung gigi dan ujung gigi seri yang atas ini sama ujung lidah. Jadi za bacanya. Za, ta, za, lo. Begitu membacanya. Jadi ini 3 huruf ini satu makhraj tapi berbeda sifat. Kemudian nanti ada ini ada yang ke-15, bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Ya, fa. Ya, fa. Jangan dibalik, jangan bibir yang atas dengan gigi yang bawah. Fa ya, tidak jadi ya. Fa. Ini huruf yang paling lemah sifatnya. Kemudian yang makhraj ke-16 ada kedua bibir atas dan bawah. Di situ ada huruf mim, ada huruf ba dan ada huruf waw. Ini 3 huruf satu makhraj beda sifat. Kemudian yang ke-17 ada rongga pangkal hidung. Jadi rongga pangkal hidung itu ada di sini nih. Itu ada huruf nun dan huruf mim atau makhraj gunnah. Ini sebetulnya makhraj, ada yang mengatakan ini bukan makhraj, ada yang mengatakan ini makhraj. Ada yang mengatakan bahwa gunnah itu ya tempat bunyi yang ada di rongga hidung yang itu dia berkaitan dengan bacaan huruf, bukan berkaitan dengan huruf itu sendiri. Ada pendapat yang berbeda-beda terkait dengan makhrajnya gunnah. Jadi ini bukan makhraj huruf tapi makhraj gunnah, yaitu rongga atau pangkal hidung. Gunnah itu kan dengung. Nah, dengung itu kan suara sengau di dalam rongga hidung ini, pangkal rongga hidung ini. Maka disebut dengan gunnah atau dengung. Nah, ini sudah berapa menit ini kita? Sudah 20 menit lebih. Nah, sudah hampir setengah jam ini baru membahas makhrajnya dan ini sudah kita padatkan sekali. Lalu kita juga harus mengenal sifat-sifat yang ada di dalam huruf itu. Nah, ini. Jadi ada sifat-sifat, setiap satu huruf itu bisa memiliki lebih dari satu sifat. Kalau makhraj dia hanya punya satu huruf itu satu makhraj. Tetapi satu huruf itu bisa memiliki lebih dari 2 atau 3 sifat. Nah, mana ini sifat? Nah, ini nanti kita akan. Nah, ini tapi ini tidak bisa dipelajari dalam satu hari. Makanya saya beri kalian di grup WA itu ini untuk dipelajari, untuk dilihat. Ini dihafalkan juga bisa tapi ya agak susah. Saya juga tidak hafal. Itu. Nah, ini sifat itu ada yang berpasangan, sifat huruf itu ada yang berlawanan, berpasangan tapi berlawanan. Ada sifat itu yang sendiri, jomblo. Ada sifat itu yang kuat, ada sifat itu yang lemah.
Ada sifat itu yang asli begitu. Ada sifat itu yang tambahan. Nah, gitu. Jadi sifat jadi berbeda-beda. Sifat itu kalau dilihat dari segi kekuatannya maka ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau dilihat dari berpasangannya maka ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Kalau dilihat dari asal muasalnya ada sifat yang asli bawaan, ada sifat atau disebut dengan sifat lazimah namanya, sifat lazimah. Ada sifat yang bersifat tambahan atau berubah-ubah. Misalnya air itu sifatnya ya melarutkan, itu sifat asli. Sifat aslinya air itu dia melarutkan zat. Nah, sifat yang tidak asli itu misalnya ketika kemudian menjadi padatan, menjadi es gitu. Nah, maka lalu kemudian dia menjadi keras, menjadi padat. Nah, itu sifat yang tidak asli. Itu sifat yang muncul karena ada perlakuan tertentu. Jadi didinginkan suhunya maka kemudian dia menjadi padat. Air itu ya cair, tidak padat. Tapi dengan suhu yang sangat tinggi, suhu yang sangat rendah, maka dia akan menjadi padatan. Sebaliknya kalau air itu dia dipanaskan dengan suhu yang tinggi, maka dia akan menjadi uap, menjadi gas. Nah, begitu. Itu sifat gas, sifat padat, itu sifat tambahan. Atau kalau sifat yang sifatnya tambahan di dalam huruf hijaiyah itu disebut dengan sifat aridhoh. Ya, sifat aridhoh itu misalnya tafkhim, tartik, itulah ya, tebal, tipis. Nah, itu sifat tambahan itu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini ada sifat apa saja. Nah, ini kalau perlu ya kalian catat juga ini. Ya, karena saya enggak ada bukunya, enggak bisa ke kalian ya. Ini nanti melanggar hak cipta. Ini hanya saya nukil saja beberapa tabel yang penting untuk simpanan buat kalian. Kalau mau ya bukunya ya beli. Jadi yang pertama sifat itu kalian catat itu jahar itu pasangannya dengan hamas. Jahar itu nafasnya tertahan. Tertahannya nafas. Jadi nafas itu udara. Kalau kalian mengucapkan huruf tertentu yang bersifat jahar, maka kalau sukun maka kalian tidak akan bisa mengeluarkan udara itu dari mulut. Contohnya huruf yang jahar itu huruf ba. Ketika kalian mengucapkan huruf ba, maka ketika ba itu disukun tidak akan ada udara keluar. Ab, nah, itu tidak keluar. Itu namanya sifatnya jahar. Lawan dari jahar itu hamas. Hamas itu nafasnya keluar. Nah, udaranya itu keluar. Contohnya misalkan huruf sin, kul a'udzu birabbin nas. Kalau tanganmu kalau kamu dekatkan ke mulut itu, maka kamu bisa merasakan udara itu keluar. Nah, itu berarti kalau ketika mengucapkan huruf itu disukun kok udaranya keluar mengalir, itu berarti hamas. Jahar pasangannya dengan hamas. Jahar itu sifat yang kuat, hamas itu sifat yang lemah. Kemudian ada syiddah, pasangannya ini dengan rokhawah, nomor 3 dengan nomor 4. Syiddah itu nafas, suaranya tertahan. Suara itu apa? Suara itu bunyi. Jadi bedanya suara dengan nafas. Kalau nafas itu udara, kalau suara itu bunyi. Gitu. Kalau rokhawah itu bunyinya keluar. Tuh. Huruf-hurufnya apa saja? Ini diringkas di sini. Hurufnya syiddah itu ajidu qatin bakat. Kemudian rokhawah itu khud ghitha hadzin fadda syausu zaya sahin.
Ya, angel orang ngapal ini. Nah, jadi begitu. Syiddah ini sifat yang kuat, rokhawah ini sifat yang lemah. Nah, kemudian ada juga huruf itu yang memiliki sifat bainiyah atau tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah, antara suara itu keluar dan tertahan, yaitu huruf lam, nun, ain, mim dan ro, disingkat biar mudah dihafalkan menjadi lin umar. Kemudian ada huruf, nah ini yang punya sifat yang kelima dan enam ini yang sering jadi problem membaca Al-Quran itu di sifat-sifat ini. Jadi ada isti'la dan istifal. Ini dua sifat yang berlawanan. Isti'la itu sifat yang kuat, istifal itu sifat yang lemah. Isti'la itu apa? Isti'la itu naiknya lidah ke langit-langit. Jadi ketika mengucapkan suatu huruf kok dia isti'la, maka naik. Isti'la. Lawannya adalah istifal. Hurufnya apa nanti akan kita bahas. Ada itbaq, ya. Ada itbaq. Itbaq itu terkatupnya lidah pada langit-langit. Ya. Hurufnya apa saja? Shad, bod, to dan wa. Nah itu lidahnya kan seperti klep begitu, menutup langit-langit. Nah lawan dari sifat itbaq itu adalah infitah. Infitah itu lidahnya itu lidahnya itu tidak menutup jalan udara. Jadi kalau itbaq itu koyok klep kan nutup, nah infitah itu klepnya buka. Di renggangnya lidah dari langit-langit. Gitu. Kemudian ada sifat ismat. Nah, ismat itu berat diucapkan. Nah, dari seluruh huruf hijaiyah itu hampir semuanya ismat. Lawan dari ismat itu adalah idlaq. Idlaq itu maknanya ringan diucapkan. Ya, huruf yang ringan diucapkan itu hanya sedikit itu. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Disingkat supaya mudah dihafalkan menjadi firra min lubin. Jadi itu huruf yang ringan. Selebihnya itu huruf yang berat atau ismat. Kemudian ada huruf itu yang punya sifat qalqalah. Nah, qalqalah ini tidak ada pasangannya, jomblo dia. Qalqalah ini kalau di pengertiannya di Ibnul Jazari itu maknanya adalah suara tambahan yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Ya. Suara tambahan yang kuat ini akan muncul dengan jelas ketika huruf qalqalah ini dibaca waqaf, dibaca sukun, dibaca sukun. Lebih jelas lagi kalau dibaca waqaf, waqafnya waqaf taskin atau waqaf yang disukunkan. Contohnya apa? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lebih jelas lagi kalau di waqaf taskin huruf qalqalahnya itu bertasydid pula. Nah, misalkan surat Al-Lahab itu Abi lahabi wa tab, ya. Nah, suaranya lebih kuat lagi. Ada juga sifat itu inhiraf. Inhiraf itu huruf itu punya sifat yang koyok bunglon, ya. Jadi kalau bunglon itu nempel di kayu warnanya jadi coklat, nempel di daun warnanya jadi hijau. Nah, ada huruf itu yang kayak bunglon itu. Huruf apa itu? Yaitu huruf lam dan huruf ro. Ya, lam dan ro. Lam itu kadang-kadang makhrajnya bisa berubah. Ro juga begitu. Nah, kemudian ada sifat lain yaitu sofir. Nah, sofir itu suara tambahan yang mendesis. Ya. Kalau ada 3 hurufnya itu, yaitu shad, sin dan za.
huruf shafir itu cirinya apa? Shafir itu kalau diucapkan dengan sukun, harokat sukun, maka akan keluar desisnya. Contohnya yauma yakunun nasu kal faroshil mabsu, bukan itu, lupa saya. Bunyanum marsus, ada itu di surat As-Saff gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Ada desisnya yang keluar. Nah, kadang-kadang kita kalau ada ya orang itu baca surat apa itu Al-Lahab, itu di ayat pertama dia membaca tabat. Saya bertanya-tanya itu, bagaimana bisa huruf ta kok bisa keluar desisnya gitu. Padahal huruf ta itu bukan huruf shafir. Huruf ta itu huruf hamas. Hamas itu yang keluar nafasnya atau udara. Jadi bukan keluar desisnya. Itu. Bahwa huruf shafir itu semuanya huruf hamas, iya. Tapi tidak mengeluar, kalau huruf shafir itu dia mengeluarkan desis. Lah, ta ini dia hamas tapi tidak shafir. Jadi harusnya dia membacanya ya tabat. Udaranya keluar, udaranya mengalir, tapi desisnya harusnya tidak ada. Jadi ini, nah seperti ini harus dipahami. Oke. Kemudian ada sifat takrir. Takrir itu bergetarnya ujung lidah. Ini ada di huruf ro. Ketika mengucapkan ro itu ada getarannya. Kemudian ada tafashi. Tafashi itu udara yang berhamburan di dalam mulut. Itu hanya dimiliki oleh huruf shin. Ketika kita mengucapkan huruf shin, maka udara itu berhamburan di mulut. Terus kemudian ada istitolah. Ada sifat yang disebut dengan istitolah. Istitolah itu maknanya adalah memanjangnya suara di dalam makhraj. Yang memiliki sifat ini hanya huruf bod. Ketika kita mengucapkan huruf bod, maka ada itunya. Nah, itu memanjangnya makhraj, memanjangnya suara di dalam makhrajnya huruf bod. Maka ketika bahkan di dalam riwayatnya siapa ulama tajwid, siapa ya, saya lupa itu. Orang itu kan mengucapkan waladhdallin itu lidahnya harus diputar-putar dulu. Ini untuk mendapatkan istitolah itu. Jadi ada biar istitolahnya itu muncul. Jadi suaranya memanjang di dalam makhraj. Kemudian ditasdidkan, maka kemudian karena ada istitolah kemudian ditasdidkan, maka kemudian ada fatwa dari ulama mujawidin, ahli tajwid, bahwa ketika mengucapkan waladhdallin itu lidah itu harus dipapak nih tenan gitu di dalam itu waladhdallin gitu. Digeser-geser kiwa lengan ben sampai pas posisinya dan dapat istitolahnya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu lin atau layin. Maknanya mudah diucapkan tanpa memberatkan lidah, yaitu pada huruf pada wawu sukun setelah fathah dan ya sukun setelah fathah. Itu ada lin. Nah, sudah berapa ini? Wah, sudah hampir 1 jam. Nah, ini kita masih belum mempreteli huruf per huruf ya. Nah, ini karena ini nanti juga penting, tapi tidak apa-apa, ini nanti kita sambil jalan saja. Bisa di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang tugas kalian adalah memperagakan sebagaimana yang saya ucapkan di sini nanti, yaitu mana tadi filenya?
ya. Nah, ini. Nah, kita di kita baca ini, kita eja dengan memperhatikan makhraj dan sifat huruf. Sebetulnya harusnya saya bahas dulu ini mulai huruf hamzah sampai huruf shin, tapi waktunya tidak cukup. Nah, mungkin pembahasannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gitu. Nah, sekarang kita eja dulu sama-sama ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. A ba a a ba ba a ba a ba 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 a ta a ba ta ta a ba a ta ba ta ba ta tha a ba tha 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 ta tha tha. Mohon maaf keliru. Tha ba ta ba ta tha ja. Nah, perhatikan, jadi huruf jim itu makhrajnya ada di tengah-tengah lidah. Ja ta tha ja 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 tha ja a ja a ba ja. Lalu kemudian kita lanjut ke huruf ha. Ha ada di tengah tenggorokan. Ha ja ha tha ha ja ta a ja ba ba ha tha. Kemudian huruf kha ada di puncak tenggorokan. Kha ha kha tha kha ba ha kha ba ja tha kha ja. Itu huruf kha. Kemudian kita lanjut ke huruf dal. Makhrajnya ada di ujung sisi lidah yang depan ini. Sisi ujung lidah ini mengenai gusi pada pangkal gigi seri yang atas, yang bagian belakang. Da ya, seperti huruf ta, beda sifat. Da ja ha da tha da ta ta da kha da ha kha. Kemudian huruf yang selanjutnya yaitu huruf dha. Ini yang sering salah kaprah, ini bacanya dha. Dha ujung lidah mengenai ujung gigi seri yang atas. Dha dha kha dha ba da dha ha ha da tha kha ha dha. Nah, ini butuh latihan lebih keras ini untuk bisa mengubah ya kebiasaan yang mengucapkan huruf dal itu terlalu tebal. Dha aladzina. Jangankan kamu, saya aja kalau membaca kitab, membaca huruf ini masih terlalu tebal. Tapi kalau baca Quran ya harus disesuaikan, harus benar-benar dilatih biar tidak seperti kebiasaannya. Ya, kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu ro. Kha ro ja ro da da ta ro kha ro ta. Selanjutnya yaitu huruf
zai atau huruf za atau huruf zin. Za, ta, za, kho, za, ja, ro, ha, ja, ro, ta, ja, ha. Kemudian kita masuk ke huruf sin atau ya. Huruf sin ini berbeda dengan huruf ta. Ta makhrajnya ada di sini. Kalau sin agak ke belakang. Ya. Ha, sa, da, sa, ja, da, kho, ro, sa, ro, za. Nah, kemudian huruf shin yang makhrajnya sama dengan huruf jim, sama dengan huruf ya, beda sifat, ada tafashi, berhamburan angin di dalam mulut. Sha, ja, saya mohon maaf keliru ya. Sha, ta, ja, sha, sa, ha, sha, ta, ta, sa, ha, sha, ro. Baik, itu nanti tolong diperagakan melalui video, direkam, dan rekamannya silahkan diupload di YouTube dan dikirimkan ke Google Classroom. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.